Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami CGP Angkatan ke-8 Kota Malang akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari coach, coach, dan supervisor. Bagaimana penerapannya? Kita simak pada tayangan video berikut ini. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wi? Alhamdulillah sehat, baik Pak Fikri. Luar biasa ya hari ini ya. Baik Pak Wi. Mohon maaf sebelumnya Pak Wi, karena hari ini kita ada tugas untuk coach dan juga coaching, dan kebetulan saya di sini diamanai sebagai supervisor untuk melihat panjenengan mengcoach nanti ya, mengcoach. Maka ada beberapa hal yang harus saya tanyakan dulu kepada jenengan sebagai langkah persiapan jenengan untuk melakukan coach ya. Nggak apa-apa nggak Pak? Siap. Baik. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen benar-benar memastikan alur yang sudah jenengan nanti lakukan apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, karena di sini juga ada rubriknya. Jadi saya juga harus menyesuaikan dengan rubrik itu untuk menilai jenengan, terus juga apakah jenengan juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus juga bagaimana nanti respon si coach untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari jenengan, dan juga prinsip-prinsip coaching ini apa sudah jenengan lakukan nanti ya, misal kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada. Gitu ya Pak ya? Pak. Nah, sebelum kegiatan coachingnya dilaksanakan, saya juga pengen tanya, kira-kira kompetensi apa sih Pak yang ingin dikembangkan dalam proses nanti ketika jenengan mengcoaching coachingnya itu? Dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti, saya ingin mengembangkan satu, bagaimana saya bisa hadir penuh ketika proses coaching ini berlangsung. Baik. Kemudian yang kedua, saya ingin bisa menampilkan diri sebagai pendengar yang aktif ketika terjadinya proses coaching ini, sehingga apapun yang disampaikan oleh coach saya betul-betul memastikan saya bisa mendengarkan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang tujuannya nanti adalah untuk mengarahkan si coach ini sendiri untuk menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak Fikri. Ada 3 kompetensi ya yang pengen jenengan kembangkan itu ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira kalau secara spesifik nih Pak ya, yang ingin jenengan observasi itu yang bagian mana? Yang apa gitu ya? Nanti saya ingin Pak Fikri mengobservasi khususnya terkait dengan bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena ini merupakan bagian yang terpenting Pak Fikri. Ketika kita melakukan proses coaching, kita tidak bisa mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ini nanti coachingnya akan prosesnya akan kurang maksimal. Oleh karena itu saya mohon Pak Fikri nanti bisa membantu saya mengamati sekaligus memberikan umpan baliknya terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Jadi titik tekannya di pertanyaan yang berbobot itu tadi ya Pak. Betul, Pak Fikri. Nah, indikator ketercapaiannya nih Pak dalam tujuan proses coaching itu apa nanti Pak? Iya, tujuan utama tentu paradigma coaching itu kan kita membantu Pak Fikri. Kita sebagai coach itu membantu bagaimana si coach ini dia bisa mengungkapkan persoalan atau permasalahan yang dihadapi, kemudian kita bisa mengarahkan bagaimana si coach ini menemukan solusi, kemudian si coach juga bisa menentukan rencana aksinya, sekaligus ada bentuk tanggung jawab bagaimana menyelesaikan rencana aksi yang sudah disampaikan oleh coach itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke.
Monggo langsung dilaksanakan aja proses coachingnya, semoga sesuai dengan alur-alur Tirta itu dan juga semoga sukses Pak. Saya di sini tetap mengamati ya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Indra. Izin duduk nggih Pak Wi. Juga mohon Ibu izin. Indra. Nggih. Gimana kabar? Mohon izin nggih Pak Wi. Nggih. Nggih, alhamdulillah Pak Wi sehat selalu, baik insyaallah. Nggih, kok tumben nih Pak Bu Indra menemui saya siang-siang ini, kira-kira Iya, Pak adakah Wi. sesuatu yang ingin Bu Indra sampaikan Nggih. dalam sesi ini? Iya, tentu saja Pak Wi ya, kemarin minta waktunya Pak Wi Nggih. untuk bisa coaching ini. Tentu saja ada masalah yang Nggih. bukan ya masalah juga sih yang ingin saya ceritakan supaya ini lebih begitu. Oh gitu. Nggih, kalau Nggih. boleh tahu Bu Indra, Nggih. permasalahan apa yang Bu Indra rasakan saat ini yang mungkin bisa berbagi dengan saya? Enggak begini Pak Wi, saya itu kan di sekolah saat ini itu mungkin ya dikatakan lama juga tidak lama, dikatakan sebentar ya memang sebentar. Kurang lebih 4 tahun saya ditempatkan di sekolah yang sekarang ini saya di mana saya mengabdikan diri, ngatanlah. Pada awalnya saya itu di sekolah swasta Pak Wi. Kalau di sekolah swasta kan kita tahu Pak Wi ya bahwa segala sesuatu itu harus satset buat karena memang kita menjual pelayanan Pak Wi lah. Betul. Segala sesuatu kalau misalnya diperintahkan atau diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah ngerjakan ini nggih, ya harus kita lakukan sekarang nggih. Tidak peduli itu secara pribadi ataupun dengan kelompok. Lah, masalah itulah yang kemudian timbul. Mungkin karena hal itu sudah membudaya diri saya, jadi sesuatu itu ayo ndang mari ndang wis kita selesaikan masalah ini, ganti kita mengerjakan yang lain. Itu terbawa sampai saya sampai saya ditempatkan di sekolah ini. Nah, mungkin karena hal itulah sehingga ketika ada sesuatu yang ditanggungjawabkan ke saya Pak Wi, kemudian melibatkan kelompok, mungkin kata-kata yang saya gunakan mungkin ya itu membuat beberapa orang, kalau adik-adik saya artinya teman-teman yang di bawah saya itu ya enjoy aja, menikmati. Cuma yang tidak saya pikirkan adalah teman-teman yang ibaratnya senior saya Pak Wi, mungkin karena merasa orang baru merintah-merintah, orang baru ngatur-ngatur itu. Nah, dari kejadian mungkin karena beberapa kali pengulangan sehingga terjadilah hubungan yang menurut saya tidak harmonis Pak Wi. Ya tidak semuanya, tapi ada satu orang dan beliau itu membawa pengaruh dampak besar kepada teman-teman yang lain. Sehingga saya merasa di sekolah itu kok nggak nyaman, betul Pak Wi. Apa-apa yang saya lakukan seperti di monitoring, kemudian dicari segala kesalahannya itu dicari, mengatur Pak Wi. Jadi tetap galau sekali itu. Jadi Bu Indra menemukan suatu permasalahan di sekolah yang baru ini ya. Di sekolah negeri nggih Bu nggih? Iya Pak Wi. Di sekolah negeri. Nah kemudian kalau boleh sedikit nih diceritakan persoalannya itu seperti apa sih yang sampai bikin Bu Indra itu resah lah gitu. Karena mungkin kalau sekolah itu kan anggotanya banyak sekali nggih Pak Wi ya. Segala bentuk kegiatan dan program yang dilaksanakan harus atas dasar kerjasama Pak Wi. Kalaupun itu hanya misalnya itu tanggung jawab saya kepada wali kelas, saya tidak akan ada masalah. Tapi begitu ada satu kegiatan yang melibatkan banyak orang dan beliaunya ada di sana, itu saya merasa canggung melakukan apa-apa. Enggak begini saya salah, nanti begini saya dikira mengatur-ngatur. Padahal saya tahu juga bahwa kebetulan waktu itu di beberapa kegiatan terakhir itu saya sebagai penanggung jawab, tapi ya itu malah apa ya Pak Wi, rasanya melakukan ini kok enggak, ini nggak cocok sama beliau. Karena beliau mohon maaf bagi saya beliau punya pengaruh yang besar untuk teman-teman gitu. Itulah yang membuat saya agak betul-betul galau. Bagaimana ini menyikapi seperti itu? Jadi dari permasalahan itu nanti kira-kira apa sih kondisi yang Bu Indra harapkan nanti? Kondisinya seperti apa yang Bu Indra harapkan? Iya, kondisi yang pertama adalah kembali membaik seperti awal dulu kami, bahwa hubungan kami antara guru dengan guru dengan pimpinan ataupun dengan semua teman-teman yang ada di situ kembali harmonis. Kita bisa membicarakan sesuatu itu apa adanya, tidak diempet namun dibicarakan ke orang lain. Itu kan jadi tidak menyelesaikan masalah atau Pak Wi. Menurut saya itu pinginnya ayo loh kalau Bu Indra
Indra misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan, yuk ngomong dengan Bu Indra langsung face to face gitu loh. Walaupun nanti misalnya ya tidak bisa tuh face to face, bisalah nanti ada orang lain yang membantu untuk jadi penengah. Harapan saya seperti itu, Pak Wi. Bu Indra, jadi ada suatu kondisi yang tidak harmonis untuk saat ini yang Bu Indra alami di sekolah. Ini kalau boleh kita nilai ya Bu Indra ya, kondisi keharmonisan di sekolahnya Bu Indra itu kalau dalam skala 1 sampai dengan skala 10 kira-kira ketidakharmonisan ini sampai pada level angka berapa ya? Kalau keharmonisan saya dengan teman yang lain, maksudnya bukan beliau, itu saya levelnya 9 sampai 10. Bagus. Karena ya hanya beberapa orang, mungkin ya 1 atau 2 orang yang keharmonisannya menurut saya. Tapi kalau menurut beliau yang seperti apa ya saya kurang tahu Pak Wi. Karena ini mungkin masalahnya saya. Itu saya 4 sampai 5 Pak Wi, saya rasa itu karena ketika kami bertemu itu canggung, kami tidak akan ngomong apapun. Jadi kan kayak gitu ngatur. Iya. Lah ini kan Bu Indra nanti ingin mengharapkan sesuatu ini berubah dari posisi 5 nanti harapan Bu Indra nanti bisa kita perbaiki atau kita tingkatkan sampai pada level berapa ya? Amin. Kalau saya seperti apa itu namanya ke teman-teman yang lain ya 9 kalau atau 10 Pak Wi, karena bagaimanapun keharmonisan itu kuncinya gitu loh. Kita nyaman kerja, kita nyaman program itu berhasil, kita betah di sekolah itu kan harmonis itu Pak Wi. Nah lalu menyikapi kondisi itu Bu Indra, apa sih permasalahan utama yang Bu Indra rasakan itu apa ya kira-kira? Permasalahan utama kalau dari saya sendiri ya, karena saya mencoba refleksi adalah mungkin kata-kata yang saya keluarkan atau saya gunakan di awal-awal sampai munculnya seperti ini Pak Wi. Ayo nah dikerjakan bareng apa itu namanya? Ayo nah dikerjakan kesuwen kok ngene gitu. Mungkin mohon maaf ya dalam bahasa Jawa. Kemudian saya refleksi, apa mungkin ayo ngajak itu cenderung mungkin bagi teman-teman adik-adik saya ngajak asik gitu ya. Cuma bagi teman-teman yang senior atau yang lebih dulu di sana itu, loh kok merintah gitu mungkin ya. Mungkin kalau dari mungkin ini Pak Wi. Kalau dari refleksi saya, oh berarti kata-katanya harus lebih halus mungkin gini. Gimana kalau kita ngerjakan sekarang yuk biar nanti cepet selesai. Itu sih solusi saya kemarin. Berarti Bu Indra terbersit solusi ya. Oh iya Pak, betul. Apa tadi Bu Indra? Solusinya tadi Bu Indra. Berarti itu Pak, apa itu menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi yang lebih halus gitu. Yang lebih tidak membuat mereka berpikiran, beliau-beliaunya berpikiran kok ini ya, kok ini gitu. Lah kemudian nanti apa yang mungkin bisa selain Bu Indra tadi kan menyampaikan memperbaiki komunikasi, cara berkomunikasi, ada nggak sesuatu yang mungkin bisa Bu Indra lakukan selain itu? Ada sih Pak Wi. Ada satu kemarin sempat saya terpikir karena memang tidak ada komunikasi lagi di antara kami Pak Wi. Waduh, itu ya. Jadi saya sempat apakah saya minta tolong kepada senior kami, kebetulan beliau itu yang kami tuakan di sana, dan beliau yang kami anggap bijak, itu satu orang itu apa bisa jadi penengah kami, maksudnya saling, karena saya percaya beliau, karena beberapa masalah saya pun saya konsultasikan ke beliau, itu solusinya. Cuma saya agak takut Pak Wi, ya namanya manusia Pak Wi, nanti ketika saya cerita ya keceplosan bagaimana itu, tapi solusinya itu tadi dari saya Pak Wi, masih ada 2 tadi, komunikasinya diubah menjadi lebih baik, santun. Yang kedua minta senior sebagai penengah untuk kasus kami ini. Tadi kan Bu Indra menyampaikan ada sedikit ketakutan gitu ya, ketakutan. Nah kira-kira ada nggak mungkin teman, sahabat atau siapa yang bisa diajak dilibatkan untuk membantu Bu Indra untuk mengatasi rasa ketakutannya Bu Indra? Iya, tentu saja yang pertama mungkin dari itu ya Pak Wi, saya ambil dari diri saya sendiri, itu keluarga saya. Saya cuma cerita bagaimana itu tentu saja untuk meringankan beban saja Pak Wi, walaupun tidak, karena kadang-kadang masalah itu tidak butuh solusi, hanya butuh didengarkan Pak Wi. Itu keluarga saya. Kemudian yang kedua
kepada teman yang kebetulan kami satu letting, maksudnya kami satu paralel itu sempat saya ceritani, tapi karena usianya hampir sama dengan saya, jadi susah untuk seperti itu. Akhirnya juga masa kerjanya di sana juga hampir sama, jadi kayaknya agak susah, tapi alhamdulillah untuk pelong-pelongan saja. Kemudian yang kedua, saya ingin melibatkan juga senior saya, tapi kalau memang beliaunya kita masih belum baik itu ya, akhirnya ya dengan kata terpaksa ya, mau ini demi sekolah juga demi keharmonisan, ya saya akhirnya maju ke kepala sekolah yang mungkin bisa bantu. Luar biasa Bu Indra. Bu Indra sudah memaparkan banyak rencana tadi, alternatif-alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Bu Indra. Nah kemudian kalau saya boleh tahu nih, skala prioritas dari rencana-rencana tadi yang ingin Bu Indra kerjakan ini dalam waktu dekat ini, kira-kira yang mana ini Bu? Kalau skala prioritas saya rasa semuanya ya Pak Wi ya. Karena itu kemarin saya mikir-mikir itu kok kalau saya tidak bisa yang ini gitu. Cuma yang mana yang mulai saya kerjakan adalah masih yang pertama Pak Wi. Yang pertama. Yang mana itu, yang pertama itu mengubah cara ngomong saya itu masih berani yang itu. Yang kedua dan ketiga masih saya pikir 2, 4, 7 kali Pak Wi gitu. Nah kemudian kapan ini Bu Indra akan memulai memulai memperbaiki komunikasi tadi? Kalau komunikasi sudah coba saya lakukan ke teman-teman yang maksudnya komunikasinya sudah baik dengan saya, tapi kan itu bagi saya untuk latihan. Nah, untuk yang ke beliaunya yang mungkin tersinggung dengan perkataan saya masih belum berani Pak Wi. Jadi mungkin tapi akan saya lakukan secepatnya ya Pak Wi, karena memang kapan itu Bu Indra kira-kira? Iya. Mungkin minggu depan mungkin ya, atau sesudah kami nanti kan ada acara gitu Pak Wi di sekolah, dan kemungkinan letak kami kan berdempetan. Siapa tahu beliau ya senior saya butuh bantuan saya ngenter atau apa, saya pikir itu bisa saya masukkan untuk luar biasa Bu Indra. Mudah-mudahan rencana aksi yang Bu Indra tadi sampaikan itu bisa segera terlaksana. Amin, matur nuwun. Mohon maaf Bu Indra, ini waktu kita tidak lama ini ya. Jadi Bu Indra tadi sudah menyampaikan permasalahan, kemudian juga ada rencana aksi. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Bu Indra bisa menyampaikan kembali, nanti kita sharing-sharing ya Bu Indra. Saya tunggu sharing berikutnya Bu Indra. Insya Allah, padahal saya ingin lebih lama ya Pak ya, banyak diceritakan tapi ya terbatas waktu. Tapi saya terima kasih Pak Wi dengan berhasil, Bu Indra. Amin, dengan sabar mendengarkan cerita saya, memancing saya bagaimana solusinya sehingga terbuka sedikit. Sama-sama, sami-sami Pak Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wi. Ya, jenengan sebagai coach dan coachingnya luar biasa, sangat interaktif. Bagaimana kira-kira perasaannya setelah mengcoaching Bu Indra tadi ya? Gimana perasaannya? Perasaan saya tentu saya sangat senang sekali Pak Fikri. Jadi melalui proses coaching ini saya bisa membantu rekan sejawat saya ketika melakukan atau menemukan suatu permasalahan, saya bisa membantu untuk meringankan bebannya ini satu. Bahagia juga. Baik. Nah, dari hasil observasi yang juga saya lihat tadi ya Pak ya, jadi jenengan sudah menyampaikan dan mendengarkan dengan secara aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si coach tertarik untuk memberikan solusi sendiri dari beberapa keluhan-keluhannya itu ya. Selain itu juga kalimat-kalimat yang jenengan sampaikan kepada si coach itu juga menarik sehingga si coach terpancing untuk selalu bercerita, sehingga proses kegiatan tadi sangat interaktif. Jadi dari rubrik yang ada ini luar biasa, semuanya dikerjakan oleh jenengan. Terima kasih Pak Wi. Semoga proses kedepannya lebih baik kembali yang pasti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indra. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wi. Selamat siang juga untuk Pak Wi. Nggih, sehat Bu Indra nggih? Alhamdulillah, walaupun kondisi tenggorokan masih serak, tapi harus tetap semangat Pak Wi. Mudah-mudahan cepat sehat. Bu Indra. Amin, nggih Pak Wi. Bu Indra, siang hari ini Bu Indra akan melaksanakan coaching. Nggih. Mohon izin saya akan melakukan pengamatan ketika Bu Indra akan melaksanakan proses coaching. Nggih, Pak Wi. Nanti saya akan mengamati dengan menggunakan rubrik penilaian Bu Indra. Nah, rubrik penilaiannya meliputi bagaimana nanti Bu Indra menerapkan alur tirta ketika melaksanakan proses coaching. Kemudian bagaimana Bu Indra mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana coaching merespon setiap pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Indra ajukan. Nah, kemudian tentu dalam proses coaching ini nanti saya juga akan mengamati apakah Bu Indra sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching dengan baik seperti prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan proses memaksimalkan potensi. Nah, sebelum saya melakukan pengamatan terhadap proses coaching, saya akan melakukan observasi awal Bu Indra. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Indra. Yang pertama, saya ingin mengetahui kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Indra ketika melaksanakan proses coaching ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja ada 3 yang seperti kita harapkan Pak Wi. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga melontarkan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian dari kompetensi tadi yang spesifik yang ingin saya amati atau ingin saya observasi, yang bagian yang mana gitu? Yang paling sekali ingin saya kembangkan dan saya ingin banyak masukannya Pak Wi, itu kompetensi yang melontarkan pertanyaan berbobot itu. Yang menurut saya paling agak sulit dan rumit Pak Wi. Terima kasih Bu Indra. Nah, kemudian terakhir Bu Indra, nanti dalam proses coaching yang Bu Indra lakukan, apa sih indikator ketercapaian coaching yang Bu Indra laksanakan itu? Kalau saya indikator ketercapaian coaching yang akan saya laksanakan ini adalah di mana saat coaching menemukan solusi dari permasalahan yang diceritakan kepada saya Pak Wi. Luar biasa. Insya Allah, amin. Kiranya cukup Bu Indra ini. Langsung saja kita lakukan proses coaching. Monggo Bu Indra laksanakan. Saya mohon izin mengamati Bu Indra. Saya mohon izin memulai Pak Wi. Terima kasih Bu Indra. Monggo. Waalaikumsalam Pak Fikri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cukup galau Bu ini hari ini ya. Galau, iya. Sebenarnya apa rencana pertemuan kita hari ini? Iya Bu, jadi saya ingin curhat sebenarnya sama jenengan ya. Kan saya tadi bilang kalau saya sedang galau. Iya. Kalau tentang apa? Iya, jadi gini Bu ceritanya. Tidak lama ini saya membuat sebuah program, bukan saya sih, saya diperintahkan sama pihak sekolah untuk membuat program kelas tahfidz namanya Bu. Jadi anak-anak itu dipilih untuk dibuatkan program khusus kegiatan tahfidz Bu. Cuman kemarin itu permasalahannya adalah ketika sudah berjalan programnya ini, bagian kurikulum yang sering mendampingi saya yang banyak tahu tentang program ini itu beliau keluar karena dapat P3K itu kemarin Bu, sehingga saya berjalan dengan sendiri. Luar biasa Bu Indra. Saya mengamati sangat terpukau ini Bu Indra. Luar biasa. Saya terpesona Pak. Kegiatan coaching yang telah Bu Indra lakukan. Ini di kegiatan pasca observasi ini saya ingin bincang-bincang dengan Bu Indra. Iya Pak, itu yang saya harapkan. Kalau boleh tahu ini apa perasaannya Bu Indra ini? Perasaan saya di awalnya dulu ya Pak ya. Di awalnya itu merasa bisa enggak ya saya mengcoaching dengan tidak menjas, tadi dengan tidak
mengasumsi, artinya oh paling orang ini gini paling. Nah ternyata apa itu ya, menekan diri sendiri, artinya mengerem diri itu agak susah ya. Tapi alhamdulillah dengan Pak Fikri tadi, ternyata coach dan coach itu memang harus ya Pak ya, Pak itu punya perasaan khusus, jadi tanda kutip ya Pak ya, supaya bisa terjalani tadi dan saling ngempet itu tadi. Artinya yang coach tidak menjelaskan apa yang tidak perlu dijelaskan, dan saya pun tidak perlu memberikan komentar yang tidak perlu saya keluarkan. Luar biasa Bu Indra. Nah kemudian dari indikator-indikator kompetensi yang tadi di awal Bu Indra ingin capai, ini kalau boleh tahu yang sudah Bu Indra munculkan, ini kira-kira yang mana, kemudian yang kurang juga yang mana? Kalau saya yang sudah merasa saya munculkan, sebenarnya yang bukan prioritas saya ya, yang mendengarkan penuh. Cuma yang ini yang kurang ya, yang prioritas saya tadi, artinya memberikan pertanyaan terbuka, karena memang ternyata sulit Pak Wianto, agak sulit mungkin dia memberikan pertanyaan seperti itu. Itu Pak Wianto. Terima kasih Bu Indra. Saya juga tadi mengamati dengan seksama ketika Bu Indra melakukan proses coaching itu, Bu Indra sudah, menurut saya sudah luar biasa. Bu Indra sudah menunjukkan kompetensi hadir penuh. Jadi kehadiran penuhnya sudah luar biasa. Itu terlihat dari gesturnya Bu Indra ketika berkomunikasi dengan coach. Kemudian Bu Indra juga sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian Bu Indra juga memberikan sinyal respon ini yang luar biasa Bu Indra, dengan mengatakan iya baik dan seterusnya. Itu kan bentuk bagaimana Bu Indra memvisualisasi untuk mendengarkan aktif. Nah kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaan yang terbuka. Tadi saya juga sudah lihat, sudah hampir 90% Bu Indra menggunakan kalimat apa, bukan bagaimana atau mengapa. Jadi menurut saya sudah luar biasa Bu Indra, tidak menjas apa yang disampaikan oleh DJ kita. Nah kemudian Bu Indra, ini terakhir, setelah melakukan kegiatan coaching ini, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Indra kembangkan lebih jauh lagi? Iya, kompetensinya tentu saja yang saya rasa tadi kurang ya Pak ya. Melatih diri saya untuk membuat pertanyaan terbuka, gimana coachnya itu percaya pada saya, bahwa saya ini insya Allah aman amanah gitu ya. Tentang segala sesuatu yang diceritakan yang akan tetap menjadi rahasia saya dan beliau. Itu yang saya kira harus saya latih. Karena ya mohon maaf ya Pak, wanita kadang-kadang kebabasan Baik, luar biasa Bu Indra. Mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan selanjutnya Bu Indra kita semuanya bisa meningkatkan kompetensi kita. Amin, terima kasih. Kita bisa bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bu Indra, Pak Fikri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kita panggilkan coach kita hari ini Pak Wianto. Assalamualaikum Pak Fikri, Indra, selamat siang. Mohon izin saya gabung ini Pak Fikri. Iya Pak, silahkan. Ya, bagaimana kabarnya Pak Wi? Kabarnya alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Oh, ini kira-kira gak mungkin ya kalau datang ke sini tanpa ada sesuatu yang ingin diceritakan mungkin atau dicurhatkan mungkin ya, apalagi siang-siang seperti ini ya. Iya. Kira-kira ada apa Pak? Betul Pak Fikri. Jadi saya hadir ke sini tadi, saya ingin menemui Pak Fikri karena menurut saya Pak Fikri yang bisa saya percaya untuk membantu sekaligus mendengarkan keluh kesah saya ini Pak Fikri. Ini di sekolah saya Pak Fikri. Iya. Ini sekarang saya mengalami, termasuk juga teman-teman guru di sekolah itu mengalami banyak keluhan Pak Fikri. Ini terkait dengan kenakalan anak-anak. Jadi di sekolah kami akhir-akhir ini tingkat kenakalan anak-anak kok agak naik Pak Fikri. Itu saya lihat dari tingkah laku anak-anak merusak fasilitas sekolah, kursi plastik itu sampai patah Pak Fikri banyak. Kemudian kemarin ini yang baru terjadi itu
tandon air dilubangi Pak Fikri. Tandon air di tingkat atas itu dilubangi sehingga nanti itu bocor, akhirnya mengganggu kelas yang ada di lantai bawah. Nah, ini banyak kenakalan-kenakalan seperti itu. Kemudian masih ada juga perselisihan antar kelas ini Pak Fikri. Walaupun tidak sampai tawuran, tapi ada kejadian kelas 7A itu seperti geng gitulah, datang ke kelas 7D, masuk ke kelas itu, kemudian fasilitas kelas yang ada di kelas 7D itu digunakan tanpa izin, karena kebetulan di kelas 7D itu saya wali kelasnya. Kemudian di situ ada galon air minum, kemudian ada teh, kemudian ada cermin, lengkaplah sarananya di kelas 7D. Kemudian ada anak dari kelas 7A ini masuk Pak Fikri, itu salah satunya mereka menggunakan fasilitas-fasilitas itu tanpa izin. Nah, ini terus terang mengganggu perasaan saya sebagai guru dan juga dirasakan oleh teman-teman guru yang lain. Oleh karena itu saya mohon saran-saran dari Pak Fikri untuk mengatasi permasalahan ini Pak Fikri. Oh iya. Jadi dari ceritanya Pak Wi ini ada dua hal yang saya tangkap tadi ya. Jadi anak-anak siswanya di Pak Wi ini mulai meresahkan karena ada perubahan nilai kebaikan ya Pak ya. Yaitu tentang kenakalan tadi ya yang banyak merusak fasilitas sekolah ya Pak ya. Yang kedua ada sebagian anak-anak juga membuat kelompok-kelompok atau geng-geng itu gitu ya Pak ya. Dan itu juga meresahkan karena sering merusak fasilitas kelas-kelas itu ya Pak ya. Betul. Oh iya. Baik. Nah, dari permasalahan ini kira-kira Pak Wi ini mempunyai tujuan apa Pak untuk mereka ini? Ya, saya sih pinginnya anak-anak ini bisa berubah Pak Fikri. Jadi tingkat kenakalan yang ada di sekolah ini bisa ditekan semaksimal mungkin sehingga tingkat kenakalan ini sudah pinginnya saya berkurang Pak Fikri. Pinginnya berkurang lah. Syukur kalau bisa kita hilangkan ya. Utamanya kenakalan-kenakalan yang sifatnya membahayakan, baik itu untuk diri sendiri maupun membahayakan untuk anak-anak yang lain. Itu pinginnya kita tekan Pak Fikri, begitu. Jadi pinginnya Pak Wi itu anak-anak lebih disiplin gitu ya, lebih disiplin, lebih bersikap baik gitu ya Pak, yang punya karakter yang baik. Baik. Nah, kira-kira Pak Wi punya kekuatan apa untuk mengaplikasikan apa yang Pak Wi itu menjadi tujuan tadi itu? Pak, kalau kekuatan sih saya menilai diri saya sendiri ini. Saya menilai diri saya sendiri, saya memiliki kedekatan yang baik dengan anak-anak. Terutama anak-anak yang di kelas tersebut itu saya mengajar di situ. Karena saya memang dalam setiap pembelajaran itu saya ingin ada kedekatan dengan anak-anak. Karena harapannya dengan kedekatan itu kita lebih mudah untuk mengarahkan anak-anak. Itu yang saya pikir kekuatan saya Pak Fikri yang saya miliki. Jadi Pak Wi itu kekuatannya adalah perasaan ya. Jadi Pak Wi selalu membawa rasa dalam setiap proses pembelajaran di kelas gitu ya. Agar anak-anak juga enjoy gitu ya Pak ya. Baik. Nah, dari proses itu kira-kira posisi Pak Wi sekarang ini kalau kita skalakan ya dari angka 1 sampai angka 10 itu sudah ada di posisi berapa Pak? Ini yang saya maksud adalah kondisi anak-anak ya Pak. Iya, betul. Anak-anak kenakalan itu iya, ya. Betul. Kalau kenakalan ini saya nilai kalau dalam skala 1 sampai 10 ya, tingkat kenakalannya ini di angka 7 Pak. Di angka 7 nakalnya maksudnya. Iya. 7 nakalnya lah ini sangat-sangat mengganggu saya pribadi dan juga teman-teman guru yang lain. Iya. Baik, sudah 7 ya tadi ya. Nah, Pak Wi juga tadi menjelaskan bahwa jenengan itu sebagai wali kelas ya. Betul. Saya di wali kelas di kelas 7D Pak. Berarti kira-kira peluang untuk mencapai sebuah tujuannya itu gimana Pak? Jadi ada nggak kira-kira peluang untuk mencapai sebuah tujuan agar anak-anak itu
mempunyai sikap yang baik gitu lah intinya Pak. Nggih. Kalau di kelas saya sendiri Pak Fikri, Iya. ini kelas 7D itu justru kalau saya nilai tingkat kenakalannya ya 2. Dua. 2 itu artinya di antara 10 itu Iya. 2% yang nakal, artinya kan terkendali gitu loh Iya, di iya. kelas saya. Cuman kan permasalahannya ini di kelas-kelas yang lain yang notabene iya, betul, betul. bukan saya sebagai wali kelasnya begitu. Iya. Terus berarti apa solusinya itu Pak kira-kira? Kalau solusi sih begini Pak Fikri. Saya kemarin itu ada satu anak di kelas saya yang saya ampu kelas 7D itu ada yang tanda petik dia cukup meresahkan anak-anak yang lain. Kemudian saya coba teringat, saya kan pernah belajar tentang kompetensi sosial emosional itu ya Pak Fikri ya, karena kita itu mendidik pikiran tanpa mendidik hati kan bukan pendidikan sama sekali. Nah, oleh karena itu saya coba terapkan di kelas saya pembelajaran sosial emosional. Jadi saya ambil tidak setiap hari Pak Fikri, tapi ketika jam-jam tertentu yang saya lihat respon anak-anak untuk pembelajaran saya mata pelajaran IPA, ketika anak-anak jenuh, itu saya ajak melakukan teknik praktek stop Pak Fikri. Saya dengarkan musik di kelas itu, saya bawakan sound system, kemudian anak-anak saya ajak melakukan relax, penenangan diri, kemudian teknik stop. Kemudian di situ ketika anak-anak melakukan teknik stop, saya menggugah rasa mereka untuk memberikan penyadaran diri Pak Fikri. Penyadaran diri, kemudian pengendalian diri, kemudian kemampuan untuk berelasi dengan teman-temannya, termasuk juga dengan kompetensi sosial. Dan yang terakhir juga di situ saya sisipkan kalimat-kalimat kepada anak-anak untuk membangun rasa tanggung jawab. Lah ini kok menurut saya dampaknya luar biasa, sehingga kalau boleh, bukan saya menyombongkan diri, kalau boleh kita bandingkan dengan kelas lain, di kelas 7D ini kok nampaknya jauh lebih mudah terkendali daripada kelas-kelas yang lain. Saya pikir itu yang mungkin bisa kita terapkan Pak Fikri di kelas-kelas yang lain. Nah, baik. Berarti apa namanya rencana yang jenengan kira-kira akan jenengan kerjakan itu apa namanya dengan menggunakan teknik stop itu ya Pak ya? Nggih. Oke. Nah, karena teknik stop itu juga kan udah dilakukan di kelasnya jenengan itu. Kira-kira ada nggak hambatan ketika jenengan itu mengaplikasikan kegiatan itu Pak? Kalau hambatan itu ada Pak Fikri, karena tidak semua anak pernah melakukan itu. Betul. Kemudian ada yang di awal-awal itu mereka apa ini? Mereka terlihat cuek. Kemudian ketika saya mulai putarkan musik masih ada yang ngudoni kancane. Nah ini tapi saya tidak merespon itu secara negatif Pak Fikri. Saya sampaikan anak-anak, mari kita fokus dengarkan musiknya, hayati setiap nafas yang masuk, nafas yang keluar. Anak-anak yang barangkali tidak cocok atau tidak berkenan untuk mengikuti sesi ini, Pak Yanto mempersilahkan kalian bisa keluar dari kelas, pintunya tidak saya kunci, tidak apa-apa, silahkan keluar dengan sukarela. Tapi yang ingin mengikuti, saya persilahkan mengikuti sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Dan alhamdulillah tidak ada yang keluar Pak Fikri. Justru saya sampaikan seperti itu, pintunya memang sengaja saya buka, silahkan tidak apa-apa, ini nggak ada kaitannya dengan penilaian, silahkan diikuti dengan sukarela, dengan kesadaran diri. Kok justru mereka nggak mau keluar, malah diem. Akhirnya ini proses ini bisa jalan gitu Pak Fikri. Baik, tadi Pak Wis sudah merencanakan apa namanya teknik stop itu ya. Terus ada nggak kira-kira rencana lain selain teknik stop itu tadi Pak, untuk jenengan aplikasikan apa namanya dalam permasalahan tadi itu ya, kenakalan anak-anak yang secara menyeluruh di sekolah jenengan? Nggih. Kalau tentang kenakalan itu Pak Fikri, jadi menurut saya sih tidak hanya dengan teknik stop. Kita mengajar pun ketika saya mengajar IPA, kemudian mereka diskusi kelompok, lah itu kan di awal saya sisipkan ketika diskusi kelompok
kesepakatan kelas kita seperti ini loh nak. Jadi salah satunya adalah menghormati pendapat orang lain, bekerja sama. Nah itu saya sisipkan nilai-nilai sosial emosional itu saya sisipkan di pembelajaran saya. Nah harapannya tingkat kenakalan anak ini bisa kita tekan melalui proses bagaimana mereka bisa mengendalikan diri, bagaimana mereka bisa memanajemen dirinya sendiri, kemudian bisa berrelasi dengan temannya, termasuk mereka bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang saya lakukan, Pak Fikri. Baik, berarti ada dua rencana ya yang akan Bapak laksanakan. Pertama teknik stop tadi itu ya. Yang kedua motivasi kepada anak-anak yang dikemas dengan kesepakatan kelas itu ya Pak ya. Nah untuk kesepakatan kelas itu berarti setiap proses pembelajaran di awal itu apa di awal pertama kali jenengan masuk ke kelas itu Pak? Kan kalau di IPA itu ada kegiatan pembelajaran kelas biasa, ada kegiatan praktikum berkelompok. Jadi ketika hari pertama praktikum kelompok kita buat kesepakatan kelas. Nanti selanjutnya ketika ada kegiatan praktikum lagi tidak perlu lagi kita buat kesepakatan, tinggal kesepakatan yang sudah terbentuk itu saya tayangkan lagi, saya sampaikan, anak-anak ada masukan atau perlu kita revisi kesepakatan kelasnya, saya sampaikan begitu Pak. Jadi tidak membuat dari nol. Oh iya. Nah dari dua rencana tadi Pak, kira-kira yang lebih diprioritaskan oleh Pak Wi itu yang mana? Kalau menurut saya dua-duanya Pak. Dua-duanya ya? Dua-duanya penting. Karena tidak mungkin kita melakukan teknik stop terus-terusan, nanti anak bosan. Kemudian kita menyisipkan dalam pembelajaran itu juga harus, sehingga ini menurut saya sih dua-duanya harus saya lakukan ini. Jadi strateginya Pak Wi berarti kan bergantian ya. Jadi mengganti pola tekniknya itu tadi ya. Misalnya hari ini teknik stop, besok yang lainnya gitu ya Pak ya. Oke, siap. Nah, kira-kira jangka waktunya itu kapan Pak yang akan jenengan eksekusi lah ya rencana itu? Kalau teknik stop di kelas 7A sampai 7C itu sudah Pak. Sudah Pak ya. 7D sampai 7D. Yang belum 7E sama 7F itu belum teknik stop. Kemudian kalau mengintegrasikan dengan pembelajaran itu sudah saya lakukan Pak. Cuman masalahnya kan tidak semua kelas Bapak Ibu gurunya punya pemahaman yang sama dengan kita gitu loh. Di kelas-kelas lain saya tidak mungkin masuk kelas itu karena saya tidak mengajar di kelas itu. Begitu permasalahannya Pak. Iya. Terus kira-kira dari hambatan tadi itu ya karena jenengan tidak mengajar di semua kelas itu ya Pak ya. Sedangkan yang bermasalah bukan hanya di kelas yang jenengan ampuh, tapi juga di kelas-kelas lain. Nah kira-kira ada nggak Pak solusi dari problem itu tadi? Solusinya ya kita semuanya harus kerjasama ya, semua guru harus terlibat Pak Fikri. Jadi bagaimana kita bisa melibatkan semua guru ini yang masih jadi problem. Berarti nanti Pak Wi akan meminta bantuan berarti ya untuk mengeksekusi rencana yang jenengan rencanakan itu tadi ya. Kira-kira siapa saja yang menurut Pak Wi ini cocok untuk membantu atau dilibatkan dalam rencana aksi Pak Wi ini? Ini karena melibatkan Bapak Ibu guru semuanya, ini tentu satu saya harus berkoordinasi dengan pimpinan kepala sekolah dalam hal ini untuk menyikapi ini. Kemudian yang kedua ini terkait dengan kurikulum yang ada di sekolah, berarti saya harus menghubungi kurikulumnya Pak Fikri. Jadi nanti saya menyampaikan ide saya ini, kemudian saya ceritakan tentang apa yang sudah saya lakukan di kelas 7D, barangkali nanti bisa diterima dan diberi masukan oleh kurikulum bagaimana teknisnya supaya kegiatan ini bisa diikuti oleh semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya. Gitu. Ya, baik. Jadi berarti banyak hal yang harus jenengan rencanakan dulu gitu ya. Termasuk juga harus ke kepala sekolah, ke kurikulum, dan baru nanti ke guru-guru yang lain. Nah kira-kira rencana yang barusan
jenengan sampaikan itu kapan Pak akan segera dilaksanakan itu? Kalau yang teknik-teknik tadi kan udah dilaksanakan, tinggal menyesuaikan atau menyampaikan ke guru-guru yang lainnya itu ya dengan proses. Jenengan nanti minta izin ke kepala sekolah dan lain sebagainya itu. Kira-kira kapan itu Pak? Kalau itu sih Senin ini saya siap mau Langsung ya? Senin saya tak menghadap ke kepala sekolah, kemudian nanti setelah dapat restu dari beliau tentu saya akan koordinasi dengan kurikulum. Kalau perlu kita koordinasinya ya langsung ada kepala sekolah, ada kurikulum, ini mungkin jauh lebih enak. Oh baik. Semoga berhasil ya Pak ya rencana yang tadi, dan juga semoga anak-anak sudah semakin membaik. Saya tunggu cerita selanjutnya dari hasil rencana jenengan tadi itu ya, aksi nyata jenengan itu ya. Makasih ya Pak Fikri. Makasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fikri. Matur nuwun.